Saya ke Bali itu bukan mau poya-poya ataupun mau seperti turisme yang lain ya. Bang, kemarin abang sempat posting jalan-jalan di Bali nih. Ada acara apa sih bang di Bali bang? Ya, saya memang setiap bulan ke Bali. Kemarin itu saya ke Bali karena memang kan saya sudah punya kantor di Bali. Jadi kemarin saya ke Bali itu selain memeriksa kantor, saya juga wisata. Wisata saya bukan wisata maksiat yang datang ke Bali, masuk ke klub, kumpulin perempuan, cemak-cemek, habis itu joget-joget nggak jelas, itu enggak, itu bukan tipe saya. Saya tetap wisata budaya ya, artinya secara religi ya, saya meyakini bahwa yang baik akan mendapatkan karma yang baik. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jadi saya setiap bulan ke Bali itu selain meriksa kantor, kantor saya selain ada di Jakarta, Bali, dan Medan, saya ke Bali itu untuk juga menjumpai teman-teman yang memang seperti raja-raja Puri, terus saya ke Pura, terus saya juga bersama teman-teman sembayangan ya. Jadi saya tetap percaya kalau karma itu akan datang, karma yang baik akan kita terima ketika kita selama hidup berbuat baik. Bang, apa sih bang abang memilih buka cabang selain di Medan atau di Bali? Ya, jadi 6 bulan lalu saya memang buka cabang pengacara di Bali karena memang pertama, memang banyak kasus-kasus di Bali yang memang orang Bali mengundang saya ke sana. Lantas saya bilang sama beberapa teman saya yang domisili di Bali, kenapa nggak kita buka kantor saja di Bali supaya saya tidak mundar-mandir dan saya tempatkan teman dari Jakarta dan rekan-rekan di Bali juga yang bisa memegang perkara-perkara di Bali. Ya, insya Allah semua berjalan ya. Tuhan semua berjalan baik ya. Partner saya yang di Jakarta ada 2 di Bali, dan di Bali ada beberapa teman, ada hampir 10 rekan sejawat ya yang memang ikut bergabung di kantor Muarakarta France ya, and Partners Associate di Bali di Denpasar. Bang, biasanya kan seorang pengacara yang sukses itu kan godaannya besar bang, karena kita tahu lah pengacara terkenal sukses pasti kan banyak duitnya, misalkan banyak cewek-cewek akan pada ini bang mendekati bang, itu gimana bang? Iya, memang itu sudah hukum alam ya. Kantor pengacara besar dianggap juga uangnya banyak. Nah, pasti juga di mana ada madu, semut pasti akan datang. Kalau saya punya prinsip, saya ke Bali untuk kerja, kedua untuk sembayangan, ya, dengan mengunjungi pura dan juga bertemu dengan raja-raja di Puri. Beberapa raja di Bali sudah saya temui dan saya banyak mendapat wejangan ya, wejangan agama ya, wejangan spiritual, seperti apa kita manusia ketika hidup itu harus melakukan apa, seperti apa supaya kita menerima karmanya, itu pun karma yang baik. Jadi saya ke Bali itu bukan mau poya-poya ataupun mau seperti turisme yang lain ya. Saya menjauh dari maksiat, menjauh dari hal-hal yang tidak terpuji sebagai seorang advokat. Kalaupun saya nggak bilang advokat, orang tahu saya adalah advokat. Itu saya harus berkelakuan seperti seorang advokat
yang memang dihormati ya, karena kita dianggap selalu menegakkan hukum. Jadi itulah yang saya lakukan, perbuatan-perbuatan yang mulia, tidak tercela dan tidak memalukan seorang advokat, walaupun tidak sebagai advokat datang ke Bali. Kecuali saya ke kantor, saya sebagai advokat. Tetapi ketika saya di keramaian, di tempat umum, di klub, ya, ataupun di restoran, saya tetap orang lihat saya sebagai advokat. Dan mereka datang kepada saya, mereka konsultasi, saya berikan advice bagaimana kita menjalankan hukum ini. Saya pikir itu inti dari saya. Kalau media tanya kenapa saya sering ke Bali dan ngapain aja saya di Bali. Satu, kontrol kantor. Kedua, saya religi. Yang ketiga, tidak berbuat maksiat yang memalukan advokat. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.